Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua? Alhamdulillah. Maka kita masuk ke bab masjid. Babul masjidu atau babul masjidi, bab masjid. Masjid yang sudah kita pelajari dulu, memang jama' al-masajid. Di sini kan nanti di hadis 263 disebutkan al-masajid ya. Memang itu bentuk jama'. Al-masajid bentuk jama' dari masjid. Masjid itu memang artinya tempat sujud. Nah, artinya tempat sujud. Maka secara terminologi yaitu semua tempat, namanya masjid itu ya, semua tempat yang ada di bumi berarti masjid atau tempat sujud. Memang Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan bumi ini sebagai masjid untuk umat Islam. Dimanapun berada dia, ketika dia masih tinggal di bumi, boleh dia mengerjakan sholat dimanapun. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ju'ilat li ardu masjidan wa tahuran. Seluruh permukaan bumi dijadikan untukku sebagai tempat sholat dan alat untuk bersuci. Bumi ini tempat untuk sholat juga dari bumi, artinya dia itu debunya, tanahnya yang suci itu bisa untuk bersuci. Menghilangkan jilatan anjing akan 7 kali dibasuh, yang 1 kali dengan debu tanah, tayamum dan sebagainya. Membersihkan sandal yang terdapat najis boleh dikesetke di tanah, itu sudah bersih dan sebagainya. Kalau kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan memang keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu memang beliau ini diberi satu karunia, karena tempat di bumi ini, seluruh tempat di bumi ini sebagai tempat sujud atau masjid atau beribadah atau sholat. Sedangkan umat-umat yang terdahulu tidak. Mereka kalau ibadah di tempat khusus, kalau tidak di tempat itu tidak sah ibadahnya. Kemudian itu masjid ya, masjid itu tempat untuk sujud, tempat dia. Allah jadikan, yang pertama dia, Allah jadikan bumi ini sebagai tempat sujud, tempat atau masjid. Kalau kita berpergian tidak nemu masjid, gelar pelosok di situ, sholat di situ sah. Nah, ketika kita mendaki gunung ya, mau kemah mau pripun, situ boleh sholat di situ. Gelar pelosok, sholat. Kalau di jalan, pinggir jalan, rumah adzan, udah sholat, pinggir jalan, boleh sholat. Atau tengah jalan tenggel, boleh. Orang yang nemu masjid tetap ya
dimanapun boleh kita sholat, tapi ojo ning kandang unta, ojo ning kandang sapi, tempat-tempat najis ya tidak boleh, dekat sampah namanya. Tapi intinya tempat-tempat yang memang itu suci, bersih. Yang pertama. Yang kedua, masjid adalah sebaik-baik tempat di bumi. Masjid itu. Karena mengapa masjid adalah sebaik-baik tempat di muka bumi? Karena di dalam masjid adalah tempat yang pertama berkumpulnya manusia untuk belajar Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul dalam satu di antara rumah-rumah Allah. Berarti rumah Allah di sini adalah masjid. Nah, ini masjid ini termasuk Baitullah, rumah Allah. Mereka itu kumpul di dalam rumah Allah, salah satu rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka itu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarrasunahu bainahum, dan mereka itu mempelajarinya, pelajari bacaannya, cara membacanya, maknanya, sampai mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ia belajar Al-Quran, membaca, belajar mentadaburi Al-Quran, illa nazala, kecuali akan turun kepada mereka, alaihim, atas mereka itu as-sakinah, ketenangan. Wa khasyiathumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, para malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan sebagainya. Inilah keutamaan orang-orang yang dia itu berkumpul di masjid Allah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu berkumpul ora cerita, ora napa jenenge gojek, tetapi yang mereka itu berkumpul di sana yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Nah, niki wau adi wau membaca Al-Qur'an mboten membaca. Wa yatadarrasunahu bainahum, kita mempelajari baru tadi mempelajari. Maka akan turun kepada orang-orang yang tersebut itu as-sakinah, ketenangan. Allah akan meliputinya rahmat. Allah akan para malaikat akan mengelilingi mereka, menaungi mereka, dan Allah Ta'ala menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk yang ada di hadapannya di langit sana. Maka sebaik-baik orang belajar itu belajar Al-Quran. Itu saapi-api. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Nah, niki sing marai bosen niku belajar Al-Quran. Napa nggih napa mboten? Bosen, mesti bosen. Wong maca Quran diterangke Quran sing tenan. Bosen, akeh bosen nih. Tapi nek pengajian sing akeh dagelane, guyone, seneng napa mboten?
Nah, seneng. Lah kok nek ditekoni apa entuk ngaji? Lucu. Aduh. Memang kalau ada masjid yang di situ diajarkan Al-Qur'an maupun makna Al-Qur'an, jenengan begini datangi. Itu jarang ya, masjid yang di sana itu dibacakan Al-Qur'an, dipelajari Al-Qur'an, itu jarang. Kebanyakan yang ngaji yang ngoten niku isine. Makna alhamdulillahirabbil alamin kuwi apa? Itu yang penting. Ar-Rahman Ar-Rahim kuwi maksude piye? Itu yang penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalam wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang dia itu a'rada, berpaling, wegah, moh dengan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, fa innahu ma'isyatan dzanka, maka kehidupannya itu akan dijadikan Allah sempit uripnya. Maka kalau ada kajian yang mempelajari Al-Qur'an, maknanya dengan begini. Karena itu yang pertama bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan Al-Qur'an. Dan kita harus tahu juga Al-Qur'an itu adalah pedoman kita. Bagaimana kita mau hidup jejak, sedangkan pedomannya saja kita tidak mengetahui. Maka ini sebaik-baik. Maka masjid itu adalah sebaik-baik tempat di bumi. Sebabnya masjid itu di tempat untuk berkumpul untuk belajar Al-Qur'an, sinau Al-Qur'an dari maknanya, bacaannya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, masjid itu untuk berzikir kepada Allah. Karena dia sebaik-baik tempat adalah karena masjid itu untuk berzikir kepada Allah. Yang ketiga, untuk beribadah, ini mendirikan sholat. Ya, membaca Al-Qur'an, mengajarkan agama, berzikir kepada Allah, beribadah dengan mendirikan sholat. Maka sampai masjid itu disebut sebagai Madrasatul Islam Al-Ula. Madrasatul Islam Al-Ula, yaitu sekolah Islam pertama. Ini masjid. Ini kira-kira kita sudah paham belum dengan Al-Qur'an ini? Makna alhamdulillah, ini kenapa ibu? Napa artine mawon alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Maksudnya bagaimana alhamdulillah? Nah ini kita sudah paham apa dereng. Ini malah yang penting. Kita sinau belajar Al-Qur'an itu sangat penting. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk pada jalan yang lurus. Nah, bagaimana kita tahu petunjuk kalau kita tidak mau belajar? Kita wis ajeng dulu tindak wonten Jakarta. Dikai petane petunjuke. Orang mudeng ngalor ngidul bingung. Iki piye? Engko ke ning Jakarta malah ning Singapura. Tapi maka kita pelajari Al-Qur'an maknanya. Alhamdulillah maksudnya piye? Rabbil alamin ini apa maksudnya? Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa?
Maka minimal kita seumur hidup niku khatam Al-Qur'an, kata membacanya, kata mempelajarinya, maknanya paling tidak seumur hidup bisa mawon. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas paling tidak wis pernah krungu ngoten mawon. Kalau target saya dulu memang di pondok niku khatam dari makna dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nek urung khatam ora oleh lulus. Syarat lulus ngoten. Kudu mudeng. Udah pedoman hidup kok masa ora dipelajari. Maka itu masjid sebaik-sebaik, karena masjid itu memang madrasatul Islam pula. Bosen, memang bosen, akeh bosen ya belajar Al-Qur'an itu wis ngendi-ngendi mawon ngoten niku. Lah nek sing pengajian sing cerita wis ngarung idul ngeten kulon intinya tidak tahu ngopo kuwi maksudnya. Nah, sing penting lucu ya kuwi biasanya ya akeh. Gini mboten. Nggih ngoten niku. Maka kata Rasulullah SAW, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah aswaquha, pasarnya. Jadi tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Iki piye sing dodolan ning pasar iki. Bahkan ya, sebagian para ulama mengatakan ya, qaulu ahabbul biladillahi masajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid itu merupakan tempat ketaatan. Tempat ketaatan, tempat didirikannya atas dasar ketakwaan. Tempat di mana dia itu dipelajari Al-Qur'an. Sedangkan pasar, kenapa pasar itu dibenci? Karena di pasar itu adalah tempat tipu-tipu, tempat pengelabuan, tempat janji-janji palsu. Jenengan golek janji palsu patah teng pasar niku. Sing tipu-tipu wis kok ada. Pengingkaran janji, mengabaikan Allah banyak sekali. Itu nggone pasar iki sini ngoten niku. Setan ini seneng teng mriku. Teng pasar niku. Maka kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kata la takunanna in istata'ta awwala ma yudkhulu suq. Jika Anda mampu, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. Wala akhira ma yahruju minha. Jangan pula menjadi yang terakhir keluar dari pasar. Fa innaha maqraqatus syaitani wa biha yansibu rayatahu. Sebab kata beliau, kata Salman Al-Farisi, pasar adalah tempat perangnya setan. Berarti setan mereka malah perangnya setan. Ngapusi kono ngene sing ngapusi iki ngomong kathok iki, ternyata kathoke bolong. Kathok yo bolong, kathok ra bolong apa sedengko. Jarene iki dua sing ra basa, ternyata basa dhuwure apik isore basa. Banyak seperti pasar itu tipu-tipu. Ini pengen sugih teng pasar. Maksudnya, nek gampang menipu ya di pasar. Wabiha yang siburayatahu. Di sanalah ia setan itu menancapkan benderanya. Itu dua grup-grup setan di sana itu. Mungkin menang-menangan saja nih ya kono. Aku saka Gunung Kawi, aku saka Kayangan ngono, aku saka Gunung Kemukus, aku saka Gunung Mendine. Adem ngono.
Yes, hak setan. Artinya di sini memang masjid itu memang tempat yang paling dicintai, karena masjid itu merupakan tempat ketaatan dan sebagainya. Sedangkan di di pasar itu memang banyak sekali di situ digunakan suka tipu-tipu. Seseorang yang pasar weh, boten bapak jenengan masakin opo nek nonton bukan jenengan. Artinya ojo suwe-suwe ning pasar, ndang tuku, ndang rampung, ndang bali ngoten mawon. Sayang nggih. Kalau memang pasar itu kalau kita memang kuat di sana, seharusnya bisa menipu, tapi tidak menipu, pahalanya juga besar sekali, dan sebagainya. Tempat yang paling baik masjid, tempat yang paling buruk adalah aswaq, pasar. Bukan melarang pasar, enggak. Artinya kita menjaga di dalam pasar itu memang tempatnya seperti itu. Baiklah, dari sini ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada nggih? Baiklah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Qul qul hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.